Selamat pagi jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada. Pagi hari ini mari kita sama-sama bersuka cita karena kebaikan Tuhan dan kasih setianya bagi kita. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Mari sama-sama kita katakan, di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita, Dia yang layak. Kami mau bawa penyembahan kami pagi hari ini Bapa. Kami mau letakkan di kaki-Mu segala sesuatu yang ada pada kami. Ku bawa kepadamu, oh
penyembahanku. Mari dengan segenap hati kita mau datang kepada Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahan kami, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu, Yesusku. Terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu, Yesus. Terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hati, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Pagi hari ini kami bawa penyembahan kami, Tuhan. Kami letakkan di kaki-Mu. Biar Engkau disenangkan, Engkau dimuliakan, Tuhan. Oh, hanya Engkau, Tuhan. Kami bawa persembahan kami. Kami bawa persembahan kami. Haleluya.
Salam, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat yang di rumah maupun di mana saudara berada. Kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini dalam ibadah online kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena anugerah dan kebaikan-Mu bagi kami, kasih setia dan perlindungan-Mu bagi kami, sehingga hari ini kami dapat beribadah kepada Tuhan. Kami telah memuji dan menyembah Engkau, dan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus, Kau hadir dalam hati kami, hadir di tengah-tengah kami, sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan dapat kami mengerti, kami renungkan, dan kami lakukan dalam hidup kami. Demi nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan tema kita dari tema besar, yaitu Refresh in Silence and Solitude, atau kesegaran atau mengalami kesegaran di dalam keheningan. Dan topik kita hari ini merupakan kelanjutan dari topik kita yang lalu, yaitu refreshing quality time atau waktu berkualitas yang menyegarkan. Bapak Ibu saudara yang kekasih, pada dasarnya kebugaran dari hidup kita sangatlah ditentukan oleh kualitas dari relasi yang kita jalin dalam kehidupan sehari-hari. Kebugaran yang saya maksudkan di sini bukanlah sekedar kebugaran jasmani belaka, namun kebugaran dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kebugaran yang bersifat utuh atau holistik dan yang sering disebut sebagai kebahagiaan. Kaitan antara kebahagiaan dengan relasi inilah yang dikemukakan oleh George Philem, psikiater dan profesor yang sangat terkenal dari Harvard University. Yang bersangkutan adalah salah seorang pemimpin proyek penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran dari Harvard University tentang kebahagiaan. Penelitian yang diberi nama Harvard Grand Study atau Harvard Study of Adult Development ini telah berlangsung selama 75 tahun. Sehingga ini merupakan penelitian longitudinal tentang perkembangan kehidupan manusia yang terpanjang dalam sejarah. Di dalam bukunya yang berjudul Triumphs of Experience, Dr. George Philem mengutarakan kesimpulan yang ia peroleh dari penelitian tersebut. Tentang hal itu, ia menulis sebagai berikut. 75 tahun dan 20 juta dolar yang dihabiskan untuk Grand Study menunjukkan pada satu kesimpulan yang terdiri dari 5 kata yang lugas. Itu happiness is love.
full stop. Atau kalau bahasa Indonesia dikatakan kebahagiaan adalah kasih, titik. Artinya apabila orang hidup dalam relasi yang sehat, yaitu relasi yang diwarnai dan didasarkan pada kasih, maka yang bersangkutan akan berbahagia. Itulah kehidupan yang bugar. Sebagai pengikut Kristus, tentu kita memahami bahwa relasi yang membuahkan kebahagiaan ini bukan hanya menyangkut relasi antar manusia atau relasi yang bersifat horizontal, namun juga berkaitan dengan relasi kita dengan Tuhan, atau yang kita sebut relasi yang bersifat vertikal. Memang kedua aspek dari relasi kasih ini, yaitu relasi yang bersifat horizontal dan relasi yang bersifat vertikal, tidak dapat dipisahkan. Sehingga keduanya bagaikan dua sisi dari sekeping uang logam. Sebab orang yang benar-benar mengasihi Tuhan akan mengasihi sesamanya manusia. Memang relasi yang akrab dengan Tuhan akan membuahkan relasi yang sehat dengan orang-orang di sekitar kita. Atau dengan kata lain, kita bisa katakan bahwa kebahagiaan adalah berawal dari relasi kasih dengan Tuhan. Oleh karenanya, sebagaimana yang telah disimpulkan oleh Pak Molek dalam ibadah pekan yang lalu, yang paling kita perlukan dalam kehidupan ini, lebih dari semua hal yang lain adalah relasi kita dengan Tuhan. Sebab hanya dengan demikian barulah kehidupan kita akan benar-benar penuh makna. Atau dengan kata lain, kalau kita ingin agar kehidupan kita senantiasa dalam keadaan yang bugar dan segar, maka mari kita memelihara relasi yang akrab dengan Tuhan. Haruslah ini menjadi suatu prioritas yang utama dalam kehidupan kita. Relasi yang akrab dengan Tuhan ini digambarkan oleh Yesus Kristus di dalam Yohanes pasal yang ke-15 seperti relasi antara ranting pohon anggur dengan pokoknya. Di dalam hal ini Yesus adalah sang pokok, sedangkan kita adalah ranting-ranting dari pokok tersebut. Sebagaimana ranting harus tinggal pada pokoknya agar ia hidup dan berbuah, demikianlah kita harus tinggal di dalam Kristus, yaitu memiliki relasi yang akrab dengan Dia. Dan barulah kehidupan kita akan segar dan berbahagia. Relasi yang akrab dengan Kristus yang terjalin oleh karena anugerah Allah dan yang harus kita pelihara. Sebab pada dasarnya semua relasi itu bersifat dinamis dan tidak statis. Demikian pula relasi kita dengan Tuhan. Sehingga bila kita tidak memeliharanya, maka relasi tersebut akan merosot, menjadi suam dan hambar. Bukankah hal itu yang terjadi dalam relasi antara suami dan istri? Walaupun mereka tinggal satu rumah dan hidup di bawah satu atap, namun apabila suami dan istri tersebut tidak menyediakan quality time atau waktu yang berkualitas, maka dapat dipastikan bahwa relasi mereka akan menjadi longgar dan jalinan kasih di antara mereka akan merosot. Dan di minggu yang lalu kita telah melihat bahwa Yesus memberi contoh tentang bagaimana menyediakan quality time atau waktu yang berkualitas dengan Tuhan tersebut. Yaitu antara lain dengan mengambil waktu teduh atau waktu hening bersama dengan Allah Bapa. Di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas dicatat bahwa Yesus menyediakan waktu yang berkualitas dengan Allah Bapa tersebut baik di pagi hari, yaitu ketika hari masih gelap, di siang hari maupun di malam hari. Untuk itu, ia pergi seorang diri ke tempat yang sunyi untuk bersekutu dengan Allah Bapa di sana. Oleh sebab itu, waktu teduh atau waktu hening ini juga bisa kita sebut sebagai silence dan solitude. Silence artinya hening, sunyi, diam tanpa suara.
solitude artinya seorang diri. Itulah yang Yesus contohkan. Ia pergi ke tempat yang sunyi atau silence dan bersekutu dengan Allah Bapa seorang diri atau solitude. Sehingga waktu teduh atau waktu hening, silence and solitude artinya adalah bersekutu bersama dengan Tuhan seorang diri di dalam keheningan. Keheningan yang dimaksudkan di sini adalah hening secara eksternal, yaitu terpisah dari polusi suara yang berada di luar diri kita, maupun hening secara internal, yaitu berhenti dari keriuh rendahan suara yang berkecamuk di dalam pikiran kita. Nah, semua ini telah dijelaskan oleh Pak Molek dalam uraian firman Tuhan minggu yang lalu, dalam uraian firman Tuhan dengan judul keheningan yang menyegarkan. Perlu kita pahami bahwa untuk melakukan waktu teduh atau waktu hening ini, saudara tidak selalu harus pergi menyendiri ke gunung atau ke tempat yang terpencil. Walaupun tentu pergi ke tempat yang jauh dari keramaian guna melakukan waktu teduh atau waktu hening adalah boleh-boleh saja. Namun untuk melakukan silence and solitude ini sesungguhnya saudara dapat melakukan di mana saja, termasuk ketika berada di tengah banyak orang. Hal itulah yang dicontohkan oleh Maria dari Betania sebagaimana yang dicatat di dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Mari kita baca bersama dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Yang berikut, tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Di dalam ayat-ayat yang baru kita baca ini, kita melihat bahwa Yesus bersama dengan para muridnya sedang melakukan perjalanan di wilayah Yudea. Ia tiba di sebuah kampung yang menurut catatan Yohanes pasal 11 bernama Kampung Betania yang terletak tidak jauh dari kota Yerusalem. Kampung tempat tinggal dari Lazarus bersama dengan dua orang saudarinya, yaitu Maria dan Marta. Ketika tiba di kampung itu, ia bertamu di rumah mereka. Di dalam ayat 39 dan 40 ditulis tentang cara yang berbeda dari kedua orang bersaudari tersebut dalam menyambut Yesus. Maria, sang kakak, duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengar perkataannya. Sedangkan Marta, si adik, sangat sibuk melayani Yesus. Melihat sang kakak tidak membantu dirinya dalam menyiapkan makanan dan minuman bagi Yesus dan murid-muridnya, Marta dengan belak-belakan mengutarakan omelannya kepada Yesus. Memang luar biasa si Marta ini. Ia berkata seperti berikut, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri?" Bukan saja mengomel, ia juga ingin mengajar Yesus tentang apa yang seharusnya Yesus lakukan. Yaitu dengan berkata kepada Yesus, "Suruhlah dia membantu aku." Memperhatikan tanggapan dari jawaban Yesus terhadap sikap dan kata-kata yang diucapkan Marta kepada dirinya,
Yaitu sebagaimana yang dicatat di dalam ayat 41 sampai 42. Kita dapat mengambil kesimpulan tentang bagaimana seharusnya orang menyediakan waktu yang berkualitas atau quality time bersama dengan Tuhan. Quality time yang dicontohkan oleh Maria di dalam waktu yang berkualitas dengan Tuhan tersebut ada 3 hal yang kita lalui, yaitu yang pertama, memberi perhatian secara sepenuh kepada Tuhan. Inilah yang membedakan antara yang dilakukan oleh Marta dengan Maria. Di ayat 39 ditulis, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Artinya, Maria merendahkan hati, bersikap menyerah, dan memberikan perhatian secara sepenuhnya kepada Yesus. Tetapi tidak demikian halnya dengan Marta. Dalam keinginannya untuk menyenangkan hati Yesus, yang dicatat di ayat 40, Marta sibuk sekali melayani. Marta teralihkan perhatiannya oleh karena sibuk melayani. Artinya, sebaliknya dari memperhatikan Yesus yang sedang bertamu ke rumahnya, Marta lebih memperhatikan kegiatan pelayanan yang ia lakukan. Hal seperti itu seringkali terjadi di dalam acara-acara yang dilaksanakan di gereja. Sebagai contoh, dalam acara perayaan Natal. Di situ ada para anggota panitia dan semua pengisi acara sibuk menyiapkan, akan menata dan melaksanakan acara dengan maksud agar perayaan tersebut berlangsung semeriah dan seindah mungkin. Sedemikian sibuknya sehingga mereka tidak memperhatikan Yesus yang seharusnya menjadi pusat dari pelayanan yang mereka laksanakan. Perhatian mereka sepenuhnya terarah kepada jalannya acara dan keinginan untuk memastikan bahwa pelayanan tersebut berlangsung seperti yang mereka harapkan. Itulah yang terjadi dengan diri Marta. Perhatiannya teralihkan oleh karena sibuk dengan pelayanan. Sehingga sebaliknya dari menempatkan Yesus sebagai pusat perhatian, justru ia menjadikan kegiatan yang sedang ia kerjakan sebagai fokus dari perhatiannya. Perlu dicatat bahwa bukan berarti dengan demikian melayani Tuhan merupakan hal yang keliru atau tidaklah penting. Tentu melayani Tuhan adalah hal yang sepatutnya dan merupakan kegiatan yang penting. Sejauh yang menjadi pusat perhatian kita di dalam semua itu adalah Tuhan. Tuhan Yesus yang kita layani dan bukan kegiatan dari pelayanan itu sendiri yang menjadi pusat perhatian kita. Demikian juga dalam hal bersekutu dengan Tuhan melalui doa. Di samping berdoa, kita juga perlu mengambil waktu teduh atau waktu hening. Sebab tidak jarang ketika orang berdoa, bukan Tuhanlah yang menjadi pusat perhatiannya. Tetapi persoalan yang ia alami dan harapan akan jawaban Tuhan atas kesulitan yang ia hadapi yang memenuhi hati dan pikirannya. Artinya, sama seperti Marta, bukan Yesus namun hal-hal yang lain yang menjadi pusat perhatian dari yang bersangkutan. Dengan mengambil waktu hening atau silence and solitude, kita meneduhkan pikiran dan memusatkan perhatian kita kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian pusat perhatian kita bukanlah tertuju kepada keadaan di sekitar kita maupun kepada persoalan yang kita hadapi. Itulah yang dilakukan oleh Maria. Walaupun saat itu ia tidak seorang diri dan rumahnya pasti dalam keadaan sunyi karena Marta sedang sibuk menjamu Yesus, namun Maria dapat memberikan perhatian yang sepenuhnya kepada Yesus. Sehingga demikian waktu yang ia lewati tersebut merupakan waktu yang berkualitas atau quality time. Apa yang dilakukan oleh Maria ini menunjukkan bahwa sesungguhnya waktu yang berkualitas dengan Tuhan dalam hal ini yaitu melalui silence and solitude. Dapat juga kita kerjakan sementara kita berada di antara orang banyak. Memang kalau kita dapat melakukannya di tempat yang sunyi,
tanpa ada orang lain di sekitar kita, hal itu adalah sangat baik. Tetapi kita tidak harus menunggu hanya kalau kita sudah seorang diri di tempat yang sunyi, baru kita melakukannya. Dimanapun kita sedang berada, termasuk di tempat umum, seperti di bandara, yaitu saat menunggu keberangkatan pesawat, atau di tempat kerja, yaitu saat rehat, sejauh kita dapat memusatkan perhatian kita kepada Yesus, di saat itu kita dapat melakukan silence and solitude atau mengambil waktu teduh. Pertanyaannya, setiap kali seberapa lama kita bisa melakukan silence and solitude? Jawabannya, tidak ada ketentuan yang pasti. Seberapa lama saudara dapat melakukannya, lakukanlah itu. 1-2 menit, 5 menit, sampai 10 menit, atau bahkan lebih, tergantung kepada seberapa lama waktu saudara memungkinkan untuk melakukannya. Saya menganjurkan di tahap-tahap awal ini, orang melakukan waktu teduh atau waktu hening selama 1-2 menit. Seiring dengan perjalanan waktu, semakin terbiasa, semakin lama ia akan mampu untuk melakukannya. Yang penting sekarang adalah mari kita membangun quality time bersama dengan Tuhan. Karena waktu yang berkualitas bersama dengan Tuhan akan menjadikan hidup kita semakin bermutu. Marilah kita membangun kesadaran tentang menjalin relasi yang semakin akrab dengan Tuhan melalui mengambil waktu silence and solitude secara berkala. Yang kedua, di dalam waktu yang berkualitas dengan Tuhan, kita memilih bagian yang terbaik dalam penilaian Kristus. Kembali di sini kita melihat perbedaan antara Maria dan Marta. Marta mengerjakan hal yang baik, yaitu menyambut dan melayani Yesus dengan sekuat tenaga. Bahkan sedemikian sibuknya Marta, sehingga di ayat 41 dicatat, Yesus berkata bahwa Marta menyusahkan diri dengan banyak perkara. Istilah banyak perkara yang digunakan oleh Yesus ini menunjukkan bahwa di dalam menjamu Yesus dan para muridnya, Marta bukan menyiapkan makanan dan minuman yang sederhana. Mungkin untuk ukuran zaman sekarang, ia menyediakan atau menyiapkan hidangan yang terdiri dari 7-10 macam makanan. Dan semuanya dikerjakannya sendiri. Maklum, di masa itu tidak tersedia restoran di kampung sekecil Betania. Dan orang belum dapat memesan makanan secara online seperti di masa sekarang ini. Apabila Marta mengerjakan hal yang baik, maka Maria, kata Yesus, memilih bagian yang terbaik. Hal itu dicatat di ayat 42 sebagai berikut. Lukas pasal 10 ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu, yaitu Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Perhatikan penggalan kalimat atau frasa, tetapi hanya satu saja yang perlu, yang diucapkan Yesus di awal dari ayat ini. Di frasa tersebut menunjukkan bahwa itulah prioritas yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang, yaitu menempatkan Yesus sebagai pusat perhatian lebih dari semua kesibukan yang lain. Itu merupakan yang terbaik, lebih dari semua hal yang baik yang dapat dikerjakan orang. Memang di dalam hidup ini, ada kalanya kita dihadapkan pada pilihan di antara berbagai hal yang baik. Di dalam situasi seperti itu, kita harus mampu membedakan mana yang terbaik di antara semua yang baik. Dan memilih untuk melakukan yang terbaik itu. Hanya dengan demikianlah baru hidup kita akan berlangsung secara efektif. Nah, pilihan seperti itulah yang pernah diambil oleh Albert Einstein. Ilmuwan yang sangat terkenal itu. Suatu hari, seorang mahasiswanya bertanya kepada yang bersangkutan atau Albert Einstein, Dr. Einstein,
1 mil sama dengan berapa kaki? Einstein menjawab, saya tidak tahu. Mahasiswa itu berpikir bahwa Einstein hanya bergurau. Karena tentu Einstein mengetahui jawaban atas pertanyaan yang sangat sederhana yang setiap anak SMP pun dapat menjawabnya. Namun Einstein tidak sedang bergurau. Ia memberi penjelasan. Saya telah memutuskan untuk tidak menjejali pikiran saya dengan hal-hal yang remeh-temeh. Yang dapat saya temukan jawabannya di buku dalam waktu kurang dari 5 menit saja. Hanya karena Einstein tidak bersedia menghabiskan waktu, tenaga dan pikirannya untuk hal yang remeh-temeh, maka barulah ia dapat mengerjakan hal-hal yang penting dan yang berdampak besar terhadap kemanusiaan. Demikian juga, hanya bila kita memilih untuk melakukan hal-hal yang terbaik seperti Maria, barulah hidup kita menjadi berarti dan tidak sia-sia. Lebih dari semua hal yang lain, hal yang terbaik adalah menyediakan waktu untuk bersekutu dalam keakraban dengan Tuhan. Quality time atau waktu yang berkualitas seperti itulah yang telah dipilih oleh Maria dan yang seharusnya menjadi pilihan kita juga. Yang ketiga, di dalam waktu yang berkualitas dengan Tuhan, kita akan mengalami kesegaran yang dari Allah. Itu pula lah yang membedakan antara Maria dan Marta. Marta berupaya dengan sekuat tenaga melakukan hal yang baik dengan usahanya sendiri. Seperti kata Yesus di ayat 41, Marta menyusahkan dirinya dengan banyak perkara dan khawatir dengan banyak hal. Semua itu membuahkan hidup yang penuh dengan keluhan sebagaimana yang dicatat di ayat 40. Tetapi tidak demikian halnya dengan Maria. Ia memilih prioritas yang benar, yaitu menempatkan relasi yang akrab dengan Kristus sebagai pilihan yang terbaik. Sebagai akibat, seperti yang dicatat atau ditulis di ayat 42, Yesuslah yang membela dirinya di saat adiknya yaitu Marta mengkritik pilihan yang ia lakukan. Perlu dipahami, apabila Yesus yang membela kita, maka apapun kesukaran yang kita alami akan dapat kita lewati dengan sukacita. Sebab apabila Tuhan yang mengambil alih kesulitan dan tantangan yang kita alami, maka Dia lebih daripada sanggup untuk menyelesaikannya. Sehingga dengan demikian, kita memiliki jaminan yang pasti akan jalan keluar atas persoalan yang sedang kita hadapi. Dengan kata lain, sebaliknya, dari kekhawatiran dan keluhan, maka yang akan kita alami adalah kesegaran yang dari Allah. Yang menjadi persoalan adalah seringkali kita beranggapan bahwa kitalah yang menjadi penanggung jawab utama atas kehidupan kita. Memang kita harus bertanggung jawab atas hidup ini. Namun di saat yang sama kita harus menyadari bahwa kita bukanlah Tuhan. Dan kita memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga di tengah semua kesibukan yang kita lalui, kita tidak boleh melupakan bahwasanya kita harus senantiasa bersandar kepada Tuhan. Semakin kita sibuk dengan berbagai tanggung jawab, semakin kita perlu bergantung kepada Dia. Sikap bergantung kepada Tuhan dengan memusatkan hati dan pikiran kita kepadanya, itulah yang kita lakukan melalui waktu teduh, waktu hening, atau silence and solitude. Hal itu pula lah yang diutarakan di dalam artikel di Harvard Business Review yang diterbitkan oleh Harvard University. Artikel dengan judul, "Semakin sibuk diri Anda, semakin Anda memerlukan waktu teduh." Tentu yang dimaksudkan dengan waktu teduh dalam jurnal Harvard Business Review bukanlah waktu teduh bersama dengan Tuhan melalui silence and solitude sebagaimana yang kita bahas dalam ibadah pekan yang lalu dan hari ini. Bukan silence and solitude yang dicontohkan oleh Yesus dan quality time bersama dengan Tuhan sebagaimana yang dilakukan oleh Maria. Walaupun demikian, di dalam artikel tersebut diutarakan
contoh dari berbagai tokoh yang mengakui bahwa di tengah kesibukan mereka, mereka perlu meneduhkan pikiran mereka barang 2-5 menit setiap hari. Karena dengan demikian, produktivitas mereka akan semakin meningkat. Apalagi bila kita meneduhkan pikiran kita bukan dengan mengosongkan pikiran kita, seperti yang dilakukan oleh orang yang melakukan meditasi di luar iman Kristiani, tetapi meneduhkan pikiran kita karena kita memenuhinya dengan kesadaran akan kehadiran Kristus. Kehadiran Yesus yang dekat dengan diri kita. Kehadiran Yesus dalam hidup kita melalui rohnya. Maka damai sejahtera atau kesegaran rohanilah yang akan kita alami dalam hidup ini. Kesegaran yang kita alami bukan karena kita mengasingkan diri atau melarikan diri dari realitas kehidupan. Namun yang kita alami oleh karena Allah sumber dari kehidupan itu yang menyegarkan roh dan jiwa kita. Mari kita praktikkan setiap hari waktu teduh atau waktu hening yang merupakan bagian dari ibadah harian yang kita lakukan. Lakukanlah dan hidup saudara akan disegarkan. Sebagai penutup, apakah dengan mengisi quality time bersama Tuhan, melalui melakukan silence and solitude atau waktu hening, berarti kita tidak perlu melakukan kegiatan lain seperti bekerja, melayani, berdoa, atau membaca Alkitab? Tentu semua itu harus kita lakukan. Bahkan di minggu depan kita akan mempelajari tentang mengisi quality time dengan mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Sama seperti yang dilakukan oleh Maria dengan duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Hanya saja bila kita tidak memberikan waktu dengan meneduhkan pikiran dan memusatkan perhatian kita kepada kehadiran Tuhan, maka semua kegiatan yang baik tadi tidak jarang akan menjadi kegiatan yang bersifat lahiriah dan yang tidak membawa manfaat rohani terhadap hidup kita. Hal ini sama seperti bila saudara naik pesawat udara dan ketika awak pesawat memperagakan cara penggunaan seatbelt, pelampung dan masker oksigen. Saudara akan mendengar penjelasan. Penumpang yang membawa anak-anak harus mengenakan masker oksigen terlebih dahulu sebelum mengenakan masker oksigen kepada anak Anda. Hal tersebut bukan berarti bahwa mengenakan masker oksigen kepada anak-anak tidak penting. Juga bukan dimaksudkan agar para orang tua bersikap egois dengan mendahulukan kepentingan dirinya sendiri daripada keselamatan dari anak-anaknya. Bukan itu maksudnya. Namun orang tua harus mengenakan masker oksigen terlebih dahulu supaya ia tidak mengalami kekurangan oksigen dan akibatnya jatuh pingsan dan tak mampu menolong anak yang terbang bersama dengan dirinya. Hanya kalau dia sudah mengenakan masker oksigen dan memperoleh oksigen yang dia perlukan, barulah ia akan mampu menolong anaknya maupun orang lain yang membutuhkan pertolongan. Demikian pula halnya dengan kegiatan-kegiatan yang baik dan penting seperti bekerja, melayani Tuhan, maupun aktivitas-aktivitas rohani lainnya. Tanpa memiliki quality time bersama dengan Tuhan, yang kita isi dengan relasi yang akrab melalui waktu teduh bersama dengan Dia, kita tidak akan mampu melakukan kegiatan-kegiatan yang baik dan penting tersebut sebagaimana yang seharusnya. Kedua-duanya harus dijalankan, baik waktu teduh bersama dengan Tuhan maupun bekerja serta aktivitas-aktivitas rohani tadi. Bukan salah satu dari antaranya. Ya saja, seperti yang telah saya utarakan atau saya sampaikan tadi, kita tidak akan mampu menjalankan aktivitas-aktivitas yang lain secara efektif bila kita tidak membangun quality time bersama dengan Tuhan melalui waktu teduh. Karena itu, sekali lagi, saya ajak saudara-saudara, praktikkan waktu teduh atau waktu hening ini dalam kehidupan saudara sehari-hari.
Sebab kita menyadari betapa kita memerlukan penyertaan dan kehadiran Kristus dalam kehidupan kita. Penyertaan dan kehadirannya yang menyegarkan hidup kita. Penyertaan dan kehadirannya yang kita alami bukan karena kita pantas maupun layak, tapi oleh karena anugerahnya. Anugerah yang telah Ia tunjukkan melalui pengorbanannya di kayu salib. Anugerah yang memperdamaikan kita dengan Allah dan melahirkan kita ke dalam kehidupan yang baru. Anugerah yang membentangkan masa depan yang baru bagi setiap kita. Anugerah yang harus kita syukuri dengan hidup sesuai dengan kehendaknya dan untuk menyenangkan hatinya. Amin. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara kita meneduhkan, menenangkan, dan memusatkan hati kita kepada Tuhan dengan saat teduh. Kami bersyukur ya Tuhan, kami telah diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk kami memiliki quality time atau waktu yang berkualitas bersama dengan Tuhan. Biarlah kami berkomitmen untuk membuka hati kami, memberikan waktu kami, perhatian kami yang lebih kepada Tuhan. Untuk membangun relasi dengan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah prioritas kehidupan kami termasuk pelayanan maupun pekerjaan apapun yang kami lakukan. Kami memilih yang terbaik dari yang baik. Kami mau membangun relasi dengan Tuhan lewat duduk, diam di kaki-Mu dan mendengarkan perkataan. Dan kami percaya, jika kami melakukannya, kami akan mengalami kesegaran yang berasal dari Allah. Tolong kami ya Tuhan. Kami lemah dan tak berdaya tanpa Engkau ya Tuhan. Biarlah kesegaran yang dari Allah menguatkan hati dan pikiran kami untuk kami tetap setia kepada Tuhan. Kami tetap memberikan hati dan pikiran kami, waktu kami untuk membangun relasi dengan Tuhan, relasi kasih dengan Tuhan. Itulah yang terpenting yang menjadi pilihan bagi kehidupan kami. Kami menyerahkan hati, pikiran dan jiwa kami berfokus hanya kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan, dan hidup di dalam kebenaran-Mu. Menaikkan doa dan syukur kami ini. Mampukan kami ya Tuhan, untuk hidup dengan quality time bersama dengan Tuhan, sehingga kami disegarkan oleh Tuhan. Demi nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, anugerah dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan oleh kuat kuasa Roh Kudus, tinggal dan menyertai engkau, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Berkat ini yang kau terima, dalam satu nama heran dan ajaib, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Amen.